Paradigma. Beberapa teman-teman di sini mungkin sering mendengar kata paradigma. Paradigma merupakan orientasi dasar untuk menyusun teori dan melakukan riset. Cohen dan Manion, McKenzie, dan Knipe tahun 2006 memberikan pengertian paradigma yang lebih mudah dimengerti, yaitu paradigma adalah tujuan atau motif filosofis dari suatu penelitian. Singkatnya, paradigma berarti suatu kaidah-kaidah, konsep, metode, dan aturan-aturan yang dijadikan kerangka kerja dalam melakukan suatu penelitian. Ilmu komunikasi juga memiliki paradigma. Guba dan Lincoln tahun 1994 menyusun beberapa paradigma dalam ilmu komunikasi. Paradigma tersebut adalah paradigma positivistik, paradigma post-positivistik, paradigma kritis, dan paradigma konstruktivisme. Akan tetapi, para ahli metodologi dalam ilmu sosial berpendapat bahwa paradigma positivistik dan post-positivistik adalah paradigma yang sama, yaitu yang disebut paradigma klasik, karena dampak kedua paradigma tersebut tidak memiliki banyak perbedaan. Paradigma klasik bisa ditinjau dari aspek epistemologis, ontologis, aksiologis, dan metodologis. Ditinjau dari aspek epistemologis, paradigma klasik ini menganggap ada realitas objektif. Realitas merupakan sesuatu yang berada di luar peneliti, sehingga peneliti harus membuat jarak sejauh mungkin dengan objek penelitian. Ditinjau dari aspek ontologis, paradigma ini melihat ada realitas yang diatur oleh kaidah tertentu yang berlaku universal. Ditinjau dari aspek aksiologis, paradigma ini memandang bahwa etika, nilai, dan moral harus berada di luar penelitian. Tujuan dari penelitian yaitu eksplanasi, prediksi, dan kontrol. Sedangkan ditinjau dari aspek metodologis, paradigma klasik menguji hipotesis dalam struktur hipotetiko-deduktif metode dan dengan analisis kuantitatif. Paradigma yang selanjutnya adalah paradigma konstruktivisme. Ditinjau dari aspek epistemologis, paradigma ini menganggap bahwa produk penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan objek penelitian. Ditinjau dari aspek ontologis, realitas dipandang sebagai sesuatu yang bersifat relatif. Ditinjau dari aspek aksiologis, paradigma ini menganggap bahwa nilai, etika, dan moral merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan, dan menganggap bahwa tujuan penelitian merupakan rekonstruksi realitas sosial antara peneliti dengan pelaku sosial yang diteliti. Ditinjau dari aspek metodologis, menekankan empati dan interaksi peneliti dan responden untuk merekonstruksi realitas yang diteliti. Selanjutnya, paradigma yang terakhir adalah paradigma kritis. Ditinjau dari aspek epistemologis, menganggap bahwa hubungan antara peneliti dengan objek penelitian dijembatani oleh nilai-nilai. Ditinjau dari aspek ontologis, paradigma ini menganggap bahwa realitas yang diteliti merupakan realitas semu yang terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi politik. Ditinjau dari aspek sosiologis, paradigma ini sama dengan paradigma konstruktivisme, yaitu menggunakan etika dan moral. Yang membedakan adalah tujuan penelitiannya yaitu sebagai kritik sosial, transformasi, emansipasi, dan social empowerment. Ditinjau dari aspek metodologis, mengutamakan analisis komprehensif yang dilakukan dengan cara menempatkan diri dalam proses transformasi sosial. Kesimpulannya adalah bahwa paradigma klasik memberikan kontribusi positif bagi perkembangan penelitian komunikasi. Tetapi walaupun begitu, paradigma konstruktivis dan kritis harus mendapat peluang agar memperkaya varian, menjadi alternatif dan kontrol untuk paradigma klasik. Ketika melakukan penelitian, kita bisa menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif atau mixed method sesuai kebutuhan kita.